Legenda Kuda Malik, JK Raden Wetan di Mekarbaru. Pada masa penjajahan, daerah yang kini dikenal sebagai Mekarbaru yang dulu termasuk dalam wilayah kekuasaan Residen Banten atau yang kala itu dikenal sebagai Kesultanan Banten. Kesultanan ini adalah salah satu kerajaan Islam yang pernah berjaya di ujung barat Pulau Jawa. Didirikan pada abad ke-16, kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, seorang sultan bijak dan pemberani yang berhasil menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan maritim yang penting di Asia Tenggara. Sultan Ageng Tirtayasa dikenal memiliki banyak keturunan, baik putra maupun putri. Salah satu anak laki-lakinya yang terkenal adalah Raden Wetan, yang memiliki nama lengkap Tubagus Muhammad Atib. Raden Wetan bukan sekadar bangsawan, ia juga seorang ulama dan pejuang yang diutus oleh ayahandanya untuk menyebarkan agama Islam dan menghadang pengaruh penjajah di wilayah selatan yang kini dikenal sebagai Tangerang Selatan. Dalam tugas sucinya, Raden Wetan tidak hanya berdakwah, tetapi juga membantu masyarakat membangun perekonomian berbasis pertanian dan peternakan. Ia kerap singgah di berbagai desa yang dilaluinya dalam perjalanan dari Tirtayasa ke arah timur. Salah satu tempat yang sering ia kunjungi adalah Balaraja, yang kala itu menjadi tempat berkumpulnya para pemimpin kecil dan bangsawan. Di sana, mereka berdiskusi tentang perkembangan ekonomi, keagamaan, dan akhlak masyarakat sekitar. Suatu hari, dalam perjalanan menuju wilayah selatan, Raden Wetan seperti biasa menunggang kudanya menyusuri jalur sawah dan hutan. Saat melewati sebuah daerah yang kini dikenal sebagai Mekar Baru, hujan turun deras membasahi bumi. Jalanan menjadi licin dan berbahaya. Tak diduga, kuda yang ditungganginya tergelincir dan terjatuh ngejempalik, menjungkalkan sang Raden ke tanah berlumpur. Peristiwa itu begitu mendadak hingga golok pusaka yang selalu ia bawa terpental entah kemana. Penduduk setempat yang melihat kejadian itu segera berlarian membantu. Mereka menolong Raden Wetan yang terjatuh, sekaligus mencari pusaka yang hilang di antara lebatnya tanaman padi dan lumpur sawah. Meskipun telah berhari-hari dicari, golok pusaka itu tak pernah ditemukan. Peristiwa ini menjadi kenangan yang tak pernah pudar bagi warga sekitar. Sebuah kejadian langka, seorang bangsawan kerajaan bersama kudanya jatuh di wilayah mereka, bahkan sampai pusakanya lenyap. Sejak saat itu, warga mulai menyebut daerah tempat peristiwa itu terjadi sebagai Kuda Malik, dari kata kuda yang malik atau terjungkal. Nama itu bertahan dari generasi ke generasi, hingga akhirnya kawasan tersebut resmi dikenal sebagai Kampung Kuda Malik, yang kini kita kenal sebagai Desa Mekar Baru. Legenda ini masih diceritakan oleh para tetua kampung hingga hari ini, menjadi pengingat bahwa di balik setiap nama tempat tersimpan kisah panjang tentang perjuangan, sejarah, dan budaya yang membentuk jati diri suatu daerah. Kamu ingin mendengar kisah asal-usul daerah lain lebih banyak? Silahkan follow, share, dan like sebanyak-banyaknya agar saudara kita dapat informasi tahu asal-usul daerah di Indonesia tercinta.